Tersangka kasus Vina Cirebon tak bisa langsung bebas, polisi harus lakukan satu hal. Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ternyata belum bisa langsung bebas meski hakim mengabulkan pra-peradilannya. Diketahui, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM menyebut kliennya tidak langsung dibebaskan meski sudah ada putusan pembatalan tersangka oleh Hakim Pengadilan Negeri, PN, Bandung hari ini, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Tony mengungkapkan hal tersebut terjadi lantaran Polda Jabar disebut bakal melakukan gelar perkara lagi pasca putusan tidak sahnya penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan. Jadi ini dapat informasi, ternyata penyidik Polda Jabar tidak langsung membebaskan, melainkan mau melakukan gelar perkara dulu untuk menindaklanjuti keputusan pengadilan, katanya dalam program Kompas Petang di YouTube Kompas TV, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Kendati demikian, Tony menuturkan pihaknya belum mengetahui kapan gelar perkara tersebut bakal digelar oleh Polda Jabar. Dia mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menunggu kepastian dari pihak kepolisian terkait jadwal gelar perkara tersebut. Kami masih menunggu apakah gelar perkaranya dilakukan sore ini ataukah nanti. Jadi kami masih menunggu kepastian, ujarnya. Tony menduga gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Jabar hanya merupakan standar operasional prosedur, SOP, saat akan mengeluarkan tahanan. Mungkin ini, gelar perkara, diatur dalam SOP mengeluarkan tahanan mungkin harus gelar perkara. Tapi memang harus ada gelar perkara dulu untuk membebaskan Peggy Setiawan, ujarnya. Seperti diketahui, Hakim Tunggal, Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan terkait penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh Polda Jabar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hakim Eman juga meminta kepada penyidik Polda Jabar untuk segera menghentikan penyidikan terhadap Peggy. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan proses penetapan tersangka terhadap pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor SK 90 V Res 124/2024 di Treskrimum tanggal 21 Mei tahun 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Jelas Eman dalam putusannya, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Hakim Eman mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Hal tersebut lantaran Peggy belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka dalam proses penyidikan. Hakim Eman, dalam putusannya, juga meminta agar Polda Jabar memulihkan harkat dan martabat Peggy seperti semula. Menyatakan tindakan termohon sebagai tersangka pembunuhan berencana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Menetapkan batal demi hukum, memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dan memulihkan harkat dan martabat Peggy seperti semula, jelas Hakim Eman. Kata Polda Jabar usai Peggy Setiawan bebas. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menuturkan pihaknya pasti akan mematuhi putusan hakim. Nur Hadi pun mengatakan pihaknya akan membebaskan Peggy dalam waktu dekat. Jadi nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh hakim. Kami tetap patuh pada hukum, kata Nur Hadi. Insya Allah, bebas. Nanti secepatnya, imbuh dia. Selain itu, dia juga mengatakan pihaknya bakal menghentikan penyidikan terhadap Peggy. Meski demikian, Nur Hadi belum bisa memastikan soal ganti rugi untuk Peggy selaku korban salah tangkap. Nanti kami secepatnya membebaskan Peggy. Nanti dari putusan hakim juga, bukan dari kami. Tadi tidak menyebutkan misalnya ganti rugi. Jadi dihentikan penyidikan, kemudian Peggy segera dibebaskan. Kami tetap patuh apa yang disampaikan oleh hakim, tutur Nur Hadi. Ia pun belum bisa merinci mengenai langkah hukum selanjutnya. Tapi, Nur Hadi memastikan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dulu dengan penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Nanti kami bicarakan dengan penyidik langkah-langkah selanjutnya, pungkasnya. Senada, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, mengungkapkan pihaknya bakal mematuhi putusan hakim. Tentu kami dari Polda, penyidik akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan, kata dia.
Ia pun berharap pembebasan Peggy bisa dilakukan secepatnya. Kendati demikian, Jules mengatakan pihaknya masih menunggu salinan putusan dari PN Bandung. Ya, mudah-mudahan secepatnya. Kami pun menunggu salinan putusan diserahkan ke kami secepatnya, ujarnya. Terkait teknis tahapan pembebasan, lanjut Jules, akan berproses dan meminta publik sabar menunggu. Terpenting kan saat ini sudah ada putusan hakim. Inilah yang dahulu dilakukan. Kami akan realisasikan sesuai putusan hakim dan kami akan patuhi hukum untuk segera melakukannya apa yang disampaikan hakim, tukas Jules. Tersangka kasus Vina Cirebon salah tangkap, Polda Jabar ogah ganti rugi. Sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, memutuskan Peggy Setiawan harus dibebaskan dan penyidikan terhadapnya dihentikan. Putusan tersebut membuktikan jika Polda Jabar salah tangkap dan Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dipastikan tak terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Lantas, siapa pembunuh Vina Cirebon dan Eki sebenarnya? Diketahui, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Kadif Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Nurhadi Handayani memastikan, pihaknya tidak akan memberikan ganti rugi kepada Peggy Setiawan. Hal itu kata dia, dikarenakan pada putusan Hakim PN Bandung Eman Sulaiman, tidak disampaikan kalau Polda Jabar harus memberikan ganti rugi. Padahal dengan menangnya Peggy Setiawan di pra-peradilan, itu membuktikan bahwa Polda Jabar telah salah tangkap. Pada putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024, Hakim Eman Sulaiman meminta agar Peggy Setiawan segera dibebaskan. Eman Sulaiman juga mengatakan bahwa penetapan tersangka atas Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah secara hukum. Menanggapi hal itu Kombes Nurhadi Handayani mengaku akan mematuhi putusan PN Bandung. Penyidik nanti pasti akan menindaklanjuti apa yang telah dibacakan oleh Pak Hakim, kita tetap patuh hukum, katanya usai sidang pra-peradilan. Nurhadi juga mengatakan, pihak penyidik Polda Jabar akan membebaskan Peggy Setiawan. Peggy langsung dibebaskan, iya insya Allah, kata dia. Sementara untuk DPO atas nama Peggy Perong, ia mengaku akan berkoordinasi lagi dengan penyidik. Namun yang pasti, Polda Jabar akan segera membebaskan Peggy Setiawan. Nanti kita, bebaskan, secepatnya lah, jelasnya. Kemudian saat ditanya kompensasi, ia mengatakan tak ada ganti rugi yang dilakukan Polda Jabar kepada Peggy Setiawan. Sebab menurut dia, pada putusan pra-peradilan tidak disebutkan Polda Jabar harus membayar ganti rugi. Kan, kompensasi, dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segala kan gitu, kata dia. Hakim Eman Sulaiman, kata dia, hanya meminta Peggy Setiawan segera dibebaskan. Jadi untuk dihentikan penyidikan kemudian segera dibebaskan, itu aja, ungkapnya. Kombes Nurhadi Handayani pun mengaku akan patuh dengan apa yang disampaikan oleh Hakim Eman Sulaiman itu. Bahkan ia mengaku Polda Jabar tidak akan melakukan upaya hukum lain atas putusan tersebut. Ia menerima, kita yang penting patuh ya, jelasnya. Pada putusan pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman mengungkap ada 9 poin yang diputus. Dari 9 poin itu, Eman Sulaiman memang tidak menyebut pihak Polda Jabar harus memberikan ganti rugi pada Peggy Setiawan. Poin pertama yaitu mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan step 90, V, Res 124/2024, Ditreskrimum, 2024 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, kata Eman Sulaiman. Ketiga, menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Jo pasal 81 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2014 atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 Jo pasal 355 ayat 1 KUHP oleh Polda Jawa Barat
Direktoran Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka Step 90 V Res 124/2024 Ditreskrimum 2024 tanggal 21 Mei tahun 2024 batal demi hukum, kata dia. Kelima, menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan, kata Eman Sulaiman lagi. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan, tandas Eman Sulaiman. Tersangka kasus Vina Cirebon bisa jadi jutawan jika Pegi menang pra-peradilan. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan atas penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki akhirnya resmi digelar. Adapun sidang pra-peradilan Pegi Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Diketahui, Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Pegi Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Pegi Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Pegi Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Pegi Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Pegi Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Dapat ganti rugi. Sementara itu, jika Pegi Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Pegi Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu, terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Penjelasan pakar hukum pidana, Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan, jika penangkapan terhadap Pegi Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Pegi berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Pegi selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Pegi Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Polda Jabar siap. Di sisi lain, Kabid Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Nur Hadi Handayani, didapuk menjadi ketua tim kuasa hukum Polda Jabar dalam menghadapi gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Pegi Setiawan. Kombes Nur Hadi Handayani menjadi ketua tim kuasa hukum dari Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Siap bertarung di pra-peradilan, Nur Hadi Handayani akan beberkan bukti agar Pegi Setiawan tetap dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan kasus Vina di Cirebon.
Pada sidang hari ini, Polda Jabar hadir dengan agenda pembacaan tuntutan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Sementara untuk sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar besok, Rabu, tanggal 2 Juli tahun 2024. Insya Allah sesuai kesepakatan, untuk jawaban akan kita sampaikan besok pagi, untuk hal detail tidak bisa saya sampaikan di sini, kata Nurhadi Handayani dikutip dari Kompas TV, Senin. Meski meminta jawaban disampaikan besok, ia menegaskan bahwa Polda Jabar sudah siap menjawab tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Semua dalil-dalil yang mereka sampaikan kita sudah siap, kata dia lagi. Kombes Nurhadi Handayani menanggapi santai soal tudingan dari kuasa hukum Peggy. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan bahwa 2 alat bukti yang akan dihadirkan oleh Polda Jabar tidak cukup. Sebab, Polda Jabar hanya memiliki 2 alat bukti berupa dokumen dan saksi ahli saja. Berbeda dengan tim kuasa hukum Peggy yang mengaku punya saksi fakta. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti gak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan, kata dia lagi. Nurhadi pun optimis pihaknya bisa membuktikan keterlibatan Peggy di kasus Vina Cirebon. Kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jabar, jelasnya. Untuk alat bukti, kata dia, akan disampaikan di persidangan pada Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Ia mengklaim alat bukti yang akan mereka bawa yakni berupa dokumen dan keterangan dari saksi ahli. Kemudian mereka akan tampilkan untuk saksi dan ahli, kita juga akan sampaikan untuk dari ahli. Kita akan bantah dalil-dalil mereka. Dari Polda saksi ahli aja, 1 orang, ungkapnya. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan menunjukkan bukti DPO yang dikeluarkan oleh Polda Jabar. Di mana menurut dia, Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai tersangka ini berbeda dengan ciri-ciri yang diumumkan kepolisian. Itu akan kami jadikan bukti bahwa DPO Peggy, perong rambut keriting, tinggi 160, tinggal di Banjarwangunan. Yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting, Peggy Setiawan ini lurus, alamatnya di Kepompongan. Umurnya DPO 32 2024, Peggy baru 28 tahun, jelas dia.